Berbagai jenis keragaman karakteristik individual peserta didik meliputi karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skill. Yang kedua, karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosiokultural. Dan yang terakhir adalah karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hakikat karakteristik individual. Namun, sebelum itu, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai definisi dari karakteristik individual. Karakteristik atau biasa kita kenal dengan ciri-ciri individual adalah keseluruhan perilaku dan kemampuan individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Sesuai dengan namanya, bahwa karakteristik individual ini bersifat individu. Maksudnya, perbedaan individu terlihat jelas dari individu satu dengan individu lainnya. Sehingga karakteristik ini sifatnya sangat beragam dan akan berbeda tiap individunya. Dengan demikian, karakteristik individual ini bisa dikatakan sebagai ciri unik yang membedakan individu dengan individu lainnya, karena tiap individu memiliki keahlian, pendidikan, umur, dan pengalaman kerja yang berbeda. Setelah kita mempelajari mengenai definisi, selanjutnya mari kita pelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keragaman individual. Terdapat dua faktor, yakni nature dan juga nurture. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah nature. Nature ini merupakan pembawaan yang bersifat alamiah, karakteristik individu yang dibawa sejak lahir diwariskan dari keturunan, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Setiap orang memiliki berbagai kemampuan dan kapasitas yang diturunkan kepadanya dan menentukan kemajuan perkembangan diri orang tersebut. Hal ini juga membatasi perkembangan dan pertumbuhan individu dalam banyak cara dan berkaitan dengan jenis kelamin, kecerdasan, dan sebagainya. Faktor kedua adalah nurture, yakni karakteristik individual yang diperoleh dari pemeliharaan dan pengasuhan. Pengasuhan adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Dari kedua istilah tersebut menjelaskan mengenai karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Perkembangan yang berkaitan dengan faktor biologis cenderung lebih bersifat menetap, sedangkan yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan demikian, lingkungan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai manfaat mengetahui keragaman karakteristik peserta didik bagi guru. Alasan guru harus mengetahui karakteristik peserta didiknya karena guru memberikan pengajaran kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga guru harus bisa mengetahui keragaman karakteristik peserta didiknya agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Manfaat yang pertama adalah guru dapat memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran mana yang tepat dan juga sesuai dengan peserta didik, sehingga dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua, guru dapat menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran dan menentukan media pembelajaran apa yang tepat. Dan yang terakhir, guru dapat memotivasi dan membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan potensi peserta didik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills. Yang diantaranya, yang pertama ada kecerdasan intelektual, yang kedua kemampuan berpikir, dan yang terakhir ada aspek psikomotor. Ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar dan memahami gagasan, hingga daya tangkap dan berpikir abstrak.
Secara operasional, dikatakan bahwa inteligensi diperoleh melalui pengukuran dengan menggunakan tes kecerdasan. Selanjutnya, ada klasifikasi tingkat kecerdasan dan peringkatnya berdasarkan hasil tes yang disebut dengan tes IQ. Di sini ada tingkat kecerdasan berdasarkan kategorinya. Yang pertama, nilai 145 ke atas dikategorikan jenius, nilai 130 sampai 144 dikategorikan sangat cerdas, nilai 115 sampai 129 dikategorikan cerdas, nilai 100 sampai 114 dikategorikan rata-rata, nilai 85 sampai 99 dikategorikan rata-rata, nilai 70 sampai 84 dikategorikan lambat, nilai 50 sampai 69 dikategorikan sangat lambat, dan yang terakhir nilai 54 ke bawah dikategorikan sangat-sangat lambat. Yang kedua ada kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada konkret, yang kedua integratif, dan yang ketiga ada hierarkis. Ketiga ada aspek psikomotor. Aspek psikomotorik adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang, atau pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf dan otot badan. Psikomotorik berhubungan dengan pengembangan motorik, koordinasi otot, dan keterampilan-keterampilan fisik. Di sini ada tingkatan keterampilan psikomotor. Yang pertama ada imitasi, kemudian manipulasi, presisi, artikulasi, dan yang terakhir ada naturalisasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosiokultural. Kita mulai dari aspek latar belakang. Yang pertama ada latar belakang ekonomi. Peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan berangkat dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang dari ekonomi rendah, sedang, maupun tinggi. Latar belakang ekonomi ini sedikit banyak dapat terlihat dari gaya hidup. Misalnya, peserta didik yang berasal dari ekonomi tinggi selalu mengenakan atau menggunakan barang-barang yang mewah. Sementara sebaliknya, peserta didik yang berangkat dari latar belakang ekonomi rendah hidup serba kekurangan, sehingga penampilan dan cara berpakaian pun seadanya. Latar belakang ekonomi ini kurang lebih akan mempengaruhi terhadap perilaku anak dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pada proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya latar belakang pendidikan orang tua. Latar belakang pendidikan orang tua peserta didik juga pasti berbeda-beda. Ada yang orang tuanya tidak berpendidikan, artinya tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal, dan ada pula yang berpendidikan rendah, misalnya sampai level SD ataupun SMP, dan bahkan ada yang berpendidikan tinggi, yakni yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, baik dari level diploma maupun sarjana hingga doktoral. Latar belakang pendidikan orang tua ini dapat pula mempengaruhi kepada pola pikir dan pola asuh anak, sehingga di sekolah guru harus memahami berbagai latar belakang pendidikan orang tuanya, supaya dapat memahami kondisi dari peserta didik. Yang ketiga adalah latar belakang proses kelahiran. Latar belakang proses kelahiran perlu pula diketahui dan difahami oleh guru. Ada peserta didik yang dilahirkan melalui proses persalinan yang normal, dan ada pula yang melalui operasi sesar. Nah, proses kelahiran ini dapat berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan anak. Selanjutnya latar belakang pekerjaan orang tua. Latar belakang pekerjaan orang tua biasanya sangat berhubungan erat dengan latar belakang pendidikan. Berbagai jenis latar belakang pekerjaan orang tua perlu diketahui oleh guru. Ada yang latar belakang pekerjaan sebagai petani, sebagai pedagang, guru, tentara, polisi, dan sebagainya. Selanjutnya ada latar belakang pola asuh orang tua. Pola asuh sangat mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Oleh siapa anak itu diasuh, itulah yang mewarnai perilakunya kelak. Ada 4 gaya pengasuhan yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif dapat disebut sebagai pola asuh yang toleran atau kemanusiaan. Selanjutnya ada pola asuh otoratif. Gaya pengasuhan ini dikenal juga dengan pola asuh demokratis, di mana orang tua dan anak selalu bicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua
tua abai dan tidak memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, baik fisik maupun psikisnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dari sisi aspek sosiokultural. Yang pertama adalah budaya. Budaya di Indonesia sangatlah beragam. Setiap peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Yang kedua adalah bahasa. Sesuai dengan daerah asalnya, maka bahasa pun berbeda-beda. Ini adalah bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya terdiri dari bahasa Indonesia saja, tetapi terdiri dari beribu-ribu bahasa daerah. Yang ketiga adalah suku. Suku bangsa juga sangat beragam. Peserta didik ada yang berasal dari daerah suku Jawa, suku Batak, Sunda, Bugis, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah agama. Demikian pula agama, karena di Indonesia diakui 5 agama besar, maka keragaman agama itulah yang ada pada peserta didik. Ada peserta didik yang beragama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mari kita pelajari mengenai karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Sebelum itu, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan pola atau bentuk tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikofisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Kepribadian ini dapat dikatakan sebagai dinamika organisasi psikofisik fungsional yang mana setiap individu mempunyai keunikan fungsional sistem organisasi psikofisiknya dalam lingkungan hidup. Maka tiap individu mempunyai kepribadian sendiri-sendiri dalam menyesuaikan diri, mengatasi, mengubah, atau menyerah dalam lingkungannya itu. Selanjutnya terdapat tipe kepribadian menurut Florence Littau. Yang pertama adalah tipe sanguinis. Anak dengan tipe sanguinis sangat energik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun, dan suka memotivasi orang lain. Anak tipe sanguinis ini cenderung untuk selalu mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Biasanya, anak dengan tipe sanguinis ini akan memulai pembicaraan, bersifat optimis, dan dapat dengan mudah berteman dengan siapapun. Namun, sangat disayangkan, anak dengan pola ini memiliki pola yang tidak teratur dalam menjalankan aktivitas, emosional, dan sangat sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Yang kedua adalah tipe korelis. Anak dengan tipe korelis memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Anak dengan tipe ini cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya. Biasanya, anak korelis juga menyukai tantangan dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas yang sulit sekalipun. Karena anak dengan tipe korelis ini memiliki kedisiplinan dan kemampuan mereka untuk tetap fokus terhadap suatu hal. Namun sangat disayangkan, anak dengan tipe korelis dapat menjadi keras kepala dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga adalah tipe melankolis, yakni anak melankolis memiliki sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Dengan sikap perfeksionis yang dimilikinya, mampu membuat si anak menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu. Namun, tidak jarang juga mereka menjadi pesimis, kritis, dan sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Anak dengan tipe melankolis ini cenderung membutuhkan kepekaan dan dukungan dari orang lain. Mereka biasanya membutuhkan ruang dan kesunyian untuk memikirkan sesuatu sebelum mereka bertindak, menulis, atau membicarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Yang keempat adalah tipe flegmatis. Anak dengan tipe flegmatis memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki
sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul walaupun sesungguhnya anak dengan tipe pragmatis ini menyukai berada di dekat banyak orang dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Anak dengan tipe pragmatis ini terlihat lebih lamban karena mereka memiliki penguasaan diri yang baik dan awas terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan mereka mampu mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Oke teman-teman, selanjutnya ada jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama ada introvert. Kepribadian introvert merupakan tipe kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Mereka cenderung lebih sering berkutat dengan pikiran dan dunia mereka sendiri. Orang dengan kepribadian introvert memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, suka bercerita, mandiri, namun sulit bersosialisasi dan pemalu. Yang kedua, kepribadian ekstrovert. Orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert cenderung menyukai kehidupan di luar. Orang ekstrovert ini lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Mereka sangat pandai beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang-orang baru, suka bercerita, suka beraktivitas di luar, supel, mudah bekerja dalam kelompok, dan percaya diri yang tinggi. Tipe ini sangat aktif, namun seringkali mendahulukan tindakan daripada pikiran. Dan yang terakhir ada kepribadian ambivert. Jenis kepribadian ini memiliki perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan extrovert. Orang ambivert ini menjalani kehidupannya lebih seimbang karena dia tahu kapan akan menjadi tipe extrovert dan ketika dia menginginkan waktu untuk dirinya sendiri, maka mereka akan menjadi pribadi yang introvert. Tipe kepribadian ambivert ini lebih fleksibel dan seimbang antara kepentingan diri sendiri dan